Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Kepada jamaah mujadah rahimakumullah, seperti biasa bahasanya kita isi maghrib sampai isya dengan mujadah atau pengobatan dengan doa, di mana untuk malam ini bacaannya tasbihnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, 121 kali. Fadilahnya banyak sekali. Ini merupakan doa yang salah satu doa yang ampuh. Untuk siapa? Untuk Nabi Yunus, atau untuk siapa? Untuk kita semua. Untuk Nabi Yunus, untuk Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk para sahabatnya, untuk kita sebagai umatnya. Jadi kita dikasih ayat karomah. Ayat karomah itu ayat yang mulia. Semua ayat mulia. Al-Quran itu sudah ya'li wala yu'la alaih. Sudah paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Al-Quran sekarang. Tapi di antara yang tinggi ini ada yang karomah, apalagi ketika sudah ditirakati atau diolah oleh ahlinya. Contoh ketika ada baja ketika diolah oleh ahlinya, oleh profesor, maka bisa terbang, bisa membawa beban yang berat. Demikian juga doa ketika diolah oleh ahlinya, dinaikkan ke karo santri ini nanti diberikan lagi kepada orang-orang dekatnya, orang-orang tertentu. Ini ayat ini, doa ini bisa menjadikan qailiha atau yang mengucapkan, orang yang membacanya itu terbang tinggi di sisi Allah, artinya terbang menuju derajat yang Allah ridhoi. Jadi untuk yang sakit Allah akan sembuhkan, untuk yang sempit Allah akan luaskan, dan untuk yang sulit Allah akan mudahkan. Nah, ini ayat ini menjadi pintu kunci atau kunci kemudahan, kunci kesembuhan, dan kunci keluasan. Kembalinya kepada diri kita yang berdoa ketika kita benar-benar hadir, udhurul qalbi, hadir artinya kepada Allah, karena memang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak ada yang kita sembah dan tidak ada yang kita mintai pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menolong. Jadi mudah, kita tinggal istilahnya begini, ya Allah innaka qulta, ya Allah engkau sudah berfirman dalam Al-Quran, fi kitabihil aziz, udnguni astajib lakum, berdoalah kalian semua kepadaku maka akan kukabul doa kalian semua. Nah, ini kan kembalinya di dalam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, dan di dalam doa-doa kita ialah kembalinya kepada Allah, karena engkau sudah berjanji Allah, berdoalah kalian semua kepadaku maka akan kukabul doa kalian. Nah, ini kita istilahnya nagih janji. Demikian juga sirih itu rahasia ayat-ayat Allah itu pasti ada. Yang tahu siapa? Ya yang tahu Al-Quran aja tidak bisa sembarangan orang mentafsiri. Tidak bisa. Dia orang ini profesor, dia otaknya hebat, bisa mentafsiri. Sekar pederek nggak bisa. Kalau begitu nanti semua orang akan menjadi mufasir, orang yang mentafsiri Al-Quran. Padahal Allah janjikan barang siapa yang mentafsiri Al-Quran dengan pengetahuannya sendiri, maka hendaklah bersiap-siap dia untuk mengambil tempatnya di surga. Jadi di neraka maksudnya. Jadi Al-Quran aja nggak boleh ditafsiri dengan sendiri, itu harus dengan istihad. Orang yang mufasir tuh udah pasti dapat ilham dan sudah mengumpulkan ilmu-ilmu banyak yang sehingga dia bisa mentafsiri ayat-ayat Allah. Apalagi doa, nah ini kita istilahnya ketemu matang. Jadi cara ditulis la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, dijabarkan, itu tidak akan ada yang bisa menulis semua daun menjadi bukunya yang ada di bumi, semua pepohonan menjadi penanya, dan semua lautan menjadi tintanya.
untuk menjabarkan satu ayat aja, satu kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itu lautan yang ada di bumi habis, daunan habis, pohonannya habis, hancur, rusak, tetap tidak bisa menjabarkan. Lau kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi midada. Jadi walaupun kita mendatangkan lautan yang sama, bahkan di ayat yang lain 7 laut sekalipun 7 kali lipat lautan nggak bisa. Artinya ada sirih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itu ada luas. Mulane kesimpulannya ialah insyaallah ketika kita hudurul qalbi, yakin kepada Allah bahwa yang sakit Allah akan sembuhkan, Allah akan sembuhkan. Yang sempit Allah akan luaskan, Allah akan luaskan, dan yang sulit Allah akan mudahkan, Allah akan mudahkan. Nah, ini sirihnya, karena di dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga doa yang tidak ada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, atau intinya pengakuan zalim kita kepada diri kita sendiri, maka kurang afdol, kurang komplit. Mula kudu ana. Kenapa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin itu karomahnya banyak sekali. Karomah itu kemuliaan dan keunggulannya. Itu dikarenakan ini satu pengakuan Kanjeng Nabi Yunus alaihi salam ketika ditegur melakukan satu kehilafan. Hilafnya apa? Kanjeng Nabi Yunus dapat risalah, dapat wahyu dari Allah untuk menyampaikan pada umatnya, tapi satu pun umatnya diajak-ajak nggak ada yang mau beriman kepada Allah. Akhirnya Nabiullah Yunus alaihissalam meninggalkan umatnya dalam keadaan kafir atau tidak beriman, tapi dengan rasa eskarep mulah panganan neraka, bahasane lah, dengan bahasa yang emosi meninggalkannya, uslah diajak sulit, terserah hidup masing-masing. Nabi Yunus dalam hati mengira bahwa Allah tidak akan menyulitkan karena meninggalkan ini, merasa sudah saya sampaikan tugas saya, tapi nggak ada yang beriman, kesal ditinggal lungo. Nabi Yunus mengira bahwa Allah tidak akan menyulitkan. Allah menyulitkan. Akhirnya Gusti Allah ditegur, dimasukkan ke dalam perut ikan Hud. Tidak ada riwayat yang pasti berapa hari, berapa bulan dalam perut ikan Hud. Cuma dalam Al-Quran disebutkan, seandainya kalau Nabiullah Yunus tidak selalu berzikir kepada Allah, maka Nabi Yunus sudah binasa dan bahkan mungkin akan tetap di dalam perut ikan ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Tapi selalu berzikir dan sampailah la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya hamba termasuk orang-orang yang zalim. Zalim pada siapa? Pada diri hamba sendiri, pada diri Nabi Yunus sendiri. Kezalimannya Nabi Yunus menggusti Allah ora berperan. Tapi innallaha ghaniyun 'anil alamin, artinya tidak membutuhkan. Tapi zalime kita, zalime manusia itu kepada dirinya sendiri yang menjadikan manusia itu akan menjadi mulia atau jadi rendah, hina. Kalau zalim ya jadinya hina. Kalau manusia itu memang tindak tanduknya, tingkah lakunya mulia, ya memang fitrahnya manusia itu mulia. Dan Allah sudah berjanji manusia itu adalah manusia yang paling mulia, makhluk yang mulia, dan Allah tidak akan rendahkan kecuali manusia itu sendiri yang merendahkan dirinya sendiri. Berarti wa ma zalamahumullah, Allah tidak pernah mendolimi manusia, walakin anfusahum yadzlimuna, tetapi manusia itu sendiri yang mendolimi dirinya sendiri. Jadi ketika kita sakit, kita sempit, kita sulit, kembalilah kepada diri kita. Hasibu anfusakum, hitung muhasabah diri, berarti introspeksi dirilah, apa kekuranganku ya Allah, ini karena memang dosa-dosa hamba ya Allah, ampunkan hamba yang sudah terlalu jauh hamba meninggalkan Engkau ya Allah, dan terlalu jauh hamba maksiat, melakukan maksiat ya Allah, ampunkan hamba ya Allah. Hamba benar-benar zalim pada diri hamba, tapi hamba tidak bisa meminta, tidak bisa memohon kecuali kepadamu ya Allah. Sedang Engkau sudah
berfirman dalam Al-Quran, berdoalah kalian semua kepadaku maka akan kukabul. Maka dari itu ya Allah, kabulkan doa hamba, sembuhkan hamba ya Allah, sembuhkan ibu hamba ya Allah, sembuhkan bapak hamba ya Allah, sembuhkan kakak hamba, adik hamba. Ini adalah wujud doa. Mulai panjang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu panjang sekali, penjabarannya panjang. Tinggal awake dewek, kita semua yakin ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna wad'uhu biha, ya kita pakainya asmaul husna, kita nagih, ya Allah engkau sudah berfirman dalam Al-Qur'anmu ya Allah, bahwa engkau punya nama-nama yang terbaik dalam Al-Quran, dan engkau menyuruh hamba berdoa dengan menyebut namamu ya Allah, berdoa kepadamu dengan menyebut Asmaul Husna itu ya Allah itu. Maka dari itu ya Allah kabul semua doa kita itu kembali pada memang pengkabulan doa kita. Jadi sekali lagi, untuk yang sakit jangan pernah berpikir bahwa dunia ki wis sempit, wis sulit lah, wis angel lah untuk sembuh kayak angel. Enggak ada yang enggak mungkin, semua bisa terjadi karena Allah Asy-Syafi, Allah Dat yang Maha menyembuhkan. Ketika Allah menyembuhkan yang sakit itu dengan mudahnya, karena mewujudkan sesuatu yang kosong, yang tidak ada wujudnya ada mudah, apalagi menyembuhkan yang sakit. Karena sesuatu yang tidak ada wujudnya menjadi wujud ya sulit, kudune sulit. Tapi bagi Allah mudah. Apalagi menyembuhkan yang sakit. Kalau menyembuhkan yang sakit dalam usul fikih dikembalikan berarti adanya sakit aslinya awalnya sehat. Berarti mengembalikan kepada sehat itu mudah sekali, mudah banget, monggo Gusti Allah. Dan demikian juga semua manusia itu begitu lahir itu langsung dinai alam semesta ombone ngene. Jadi semua manusia yang dilahirkan di bumi ini ya dalam keadaan jembar semua, luas semua, mudah semua. Tapi yang mempersulit itu apa? Yang mempersempit dan mempersulit itu sebenarnya dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita, contoh Nabi Yunus. Tadinya dinai alam luas, tapi karena melakukan satu keilafan, kalau kita ngomong dosa lah, tapi dosanya Nabi itu enggak besar langsung ditegur begitu besarnya. Jadi ini sempit, jadi ini sulit, jadi ini gelap. Itu karena dosanya. Jadi kita tuh aslinya sama. Orang kita dilahirkan itu sama. Dinai alam dunia yang luas. Dan Allah itu sudah langsung berfirman nyuruh pada bumi, pada dunia, ya dunia, uhdumi man hodaman, ya dunia, layani ki lu bocah iki engko nek layani aku, layani semua sama. Disuruh dunia ini suruh melayani luas, tapi yang mempersempit itu karena yaitu tadi dosa, meninggalkan Allah. Karena apa? Bisikan setan membisiki alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan selalu membisikkan kejahatan, keburukan ke dada manusia. Kenapa dibilang ke dada? Karena telinga kita nggak dengar. Tapi ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak buruk, yang tidak baik, berarti mengikuti bisikan setan. Dada ada. Nah, ini akhirnya ini akan menutup yang tadinya luas menjadi sempit, yang tadinya terang menjadi gelap. Nah, ini ditutup oleh dosa kita. Terus doa kita bagaimana? Kembalilah kepada Allah. Ketika kita sempit, ketika kita sulit, ketika kita sakit, pasti ada sesuatu. Mengakulah dosa kayak Nabi Yunus, Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana. Pas persis dengan Nabi Yunus, inni kuntu minadz dzalimin. Nah ini Nabi Adam pun sama, Rabbana dzalamna anfusana. Tidak pernah menjawab, ya Allah, saya itu sebenarnya sudah tidak mengikuti tuh, tidak mau tuh kena ajakan iblis. Enggak ada alasan begitu, nyatanya sudah memakan kok, gitu loh. Jadi awalnya tuh iblis datang kepada Nabi Adam, ayah Adam, kamu tahu enggak? Kenapa enggak boleh mendekati ini? Karena kalau kamu mendekati ini, maka kamu akan langgeng di surga. Kamu akan jadi malaikat, 2 malaikat. Ora kena, enggak terbisik, enggak kental. Akhirnya teko Siti Hawa, iki enak temen, enak sekali ini, buah ini tuh enak sekali. Ini buah paling nikmat di surga ini, yang paling nikmat ini buah ini. Dan bisa menjadikan kalian berdua itu langgeng di sini, bahkan menjadi 2 malaikat.
langgeng di surga. Dicoba ini enak sekali. Nah, begitu dimakan karo Siti Hawa katut Nabi Adam. Nah, ini langsung begitu ditegur, Adam, bukannya aku sudah ngomong sama kamu tuh, udah berpesan jangan kamu mendekati. Langsung nggak alasan, nggak apa, langsung nggak alasan, langsung Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah kami zalim pada diri kami sendiri. Demikian juga Nabi Yunus ketika mencari, ya mungkin sudah bermacam-macam ayat atau zikir yang sudah dilantunkan kepada Allah, tapi ketika Allah buka, ketika dia merasa mengakui kezalimannya sendiri. Jadi kadang-kadang kita bisa lepas dari kesulitan, bisa lepas dari sakit, bisa lepas dari kesempitan, itu ketika kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah. Ya Allah, dosa-dosa hamba kepadamu di dunia ini sudah terlalu banyak ya Allah, tapi Engkau maha pengampun, Engkau maha penyayang, berilah kasih sayangmu, berilah pengampunanmu ya Allah. Itu minta kepada Allah, kami benar-benar zalim ya Allah pada diri kami, tapi kami tidak bisa minta kepada siapapun kecuali kepadamu ya Allah. Akhirnya karena pengakuannya kita atas kekurangan dan kezaliman kita pada diri kita sendiri, Allah dengan mudahnya membuka. Lainnya biasanya kiai-kiai ayat-ayat hijab atau ayat-ayat yang doa-doa mustajab itu pasti doa-doa yang pengakuan. Contoh meneh ayat kursi. Ayat kursi ki ngakui loh, kita ngakui punya Allah dat yang maha segala-galanya, tapi kita mengakui bahwa diri kita itu benar-benar zalim, benar-benar tidak ada artinya. Mangdalladzi yashfa'u indahu illa biidnih, tidak bisa menolong kepada siapapun kecuali dapat izin Allah atau kehendak Allah, izin Allah. Dan kita mengakui bahwa kita tuh benar-benar kosong, nggak punya apa-apa. Ternyata lahu ma fis samawati wa ma fil ar, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua milik Allah. Berarti harta kita milik Allah, anak kita milik Allah, semua yang kita punya milik Allah. Bahkan kembalinya kepada ruh kita, raga kita, jasad kita milik Allah. Kapan Allah akan ambil? Allah akan ambil. Tapi janji Allah, wa ma dzalamahumullah, Allah tidak akan mendolimi manusia, walakin anfusahum yadlimun, tapi manusia itu sendiri yang mendolimi dirinya sendiri. Dan ayat ini diulang-ulang. Ayat ini diulang-ulang cuma pakai antara fi'il madhi atau fi'il mudhari, diulang-ulang. Ini artinya ketika kita ono donga Nabi Yunus terus diampuni, dibebaskan dari kesempitan, kegelapan dan kesulitan, itu mengaku zalim. Terus Nabi Adam diampuni nang Gusti Allah atas kehilafannya, walaupun tetap dihukum, dibuang nang dunia, tapi dengan bi'aini rahmah, dengan penuh kasih sayang, itu ngaku zalim. Nah, ini mongko para ulama mengambil itu donga-donga iki pasti donga-donga ampuh. Kalau dimanapun ayat, contoh lagi ayat surat Al-Fatihah itu jelas sekali mengakuinya kita. Bismillahirrahmanirrahim, ini pujian kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, ini pujian kita kepada Allah. Ar-Rahmanirrahim, ini pujian kita kepada Allah. Maliki yaumiddin, ini pujian kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini pengakuan kita bahwa kita hanya membutuhkan Allah. Nah, ini ngaku bahwa kita benar-benar butuh banget nang Gusti Allah. Tidak ada lagi yang kita butuhkan dari makhluk yang lain kecuali kepada hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini pengakuan kita loh, kelemahan kita mengaku kita lemah nang Gusti Allah. Mula surat Al-Fatihah menjadi salah satu surat yang ampuh. Ayat kursi menjadi ayat yang ampuh. Coba lihat, yang dipakai-pakai begitu pasti mengakui kita ke atas keagungan Gusti Allah atau kekuasaan Gusti Allah, atau mengakuinya kita atas kelemahan diri kita, kefakiran atau kekurangan atau kebutuhan dewek benar-benar butuh banget nang Gusti Allah. Mula kembalilah nek jenengan dinai sakit, enggak ada yang enggak mungkin. Dengan doa semua bisa terjadi.
Sesuatu yang tidak mungkin terjadi akan benar-benar terjadi dengan doa. Lah kalau begitu berarti doa menjadikan orang panjang umur tidak akan kena mati. Kena mati. Kena mati. Semua kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang, ya semua makhluk, bahkan bukan hanya orang, semua makhluk yang hidup yang bernyawa itu pasti wajib mati. Cuma doa ini akan menjadikan orang yang kudune ki sakitnya lama, menuju kematianku sakitnya lama, sakitnya mung sekedap. Sing kudune sakitnya banget, akhirnya nggak sakit. Nah ini, kalau ngomong mati tetap kena mati. Artinya doa ini meminta kepada Allah, ya Allah, kalau engkau beri hamba, kalau engkau beri kami umur panjang, berilah umur panjang yang perjalanan yang panjang, yang indah dan berkah. Berarti sehat, berarti luas, berarti mudah. Nah ini indah itu berarti bagi indahnya orang yang sakit berarti sehat, indahnya orang yang sempit berarti luas, dan indahnya orang yang sulit berarti panjang. Tapi ketika engkau kehendaki kami, ya Allah, kami darimu akan kembali kepadamu, panggil kami dengan husnul khotimah, dengan karomah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Bagaimana yang dibaca? Kalau yang dibaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta itu seperti itu panjangnya. Jadi sirih-sirih atau rahasia-rahasia doa yang kita lantunkan itu semuanya ada. Jadi kalau ngomong doa ini berarti menjadikan orang kekal langgeng hidup, enggak. Doa ini hanya menjadikan orang itu menjadi lebih mulia di sisi Allah dan lebih mudah atau lebih luas dan lebih indah atau sehat. Nah ini, jadi kalau ngomong orang pasti mati. Nah, kalau manusia pasti mati. Cuma sebelum mati, mestinya nang Gusti Allah dina ini panjang yang indah, sehat lah, ojo sakit. Sehat ojo sakit. Sebab nek kaya kita tuh iman itu terbagi menjadi banyak. Salah satunya imannya kita adalah iman awam, imannya orang umum. Yang yazidu kadang tambah, wayang kusu kadang kurang. Maka ketika kita menyadari bahwa kita itu masuknya umum yang penuh banyak kekurangannya, ketika kita sakit mintalah kepada Allah sembuh, ketika kita sulit mintalah kepada Allah untuk mudah, ketika kita sempit minta luas. Berbeda dengan Nabi, contoh Nabi Isa diberi kesempitan, Masya Allah. Nabi Isa jenengan bisa bayangkan, Siti Maryam hamil tanpa laki-laki satupun yang menyentuh. Jelaslah dikucilkan nang masyarakat, kunjingan masyarakat macam-macam. Padahal ini sudah ruhullah, memang sudah dari zamane bapane Siti Maryam udah wis dinas ana turunan sekang Siti Maryam tanpa ada yang laki-laki yang menyentuh, jenenge Nabi, jenenge Isa. Nah ini dikucilkan, akhirnya kan jauh dari masyarakat. Dan apa yang sedang terjadi? Nabi Isa lahir, terus dari Nabi menyampaikan risalah kemana-mana, banyak pengikutnya, banyak sekali, tetap banyak pengikutnya. Tapi uripe sulit sekali, miskin, nggak punya rumah, bantalan bae nganggo apa? Benar-benar tidur itu di goa. Dan suatu hari bahkan Nabi Isa itu salesma atau kena apa? Kena pilek, akhirnya butuh bantalan yang nganggo batu aja iblis nyekakak. Nah, iblis nyekakak itu ketawa, Isa kamu sudah suka dengan dunia, langsung dilempar. Padahal doanya Nabi Isa itu ampuh pol, bahkan bisa menghidupkan manusia yang mati. Manusia yang mati, sudah mati dihidupkan. Manusia yang buta sejak lahir bisa melihat kembali. Bikin apa tanah digini-gini ditiup jadi burung. Dungone saking ampuh. Tapi enggak minta, ya Allah jadikan dunia ini milik hamba. Enggak. Karena memang derajatnya Nabi maksum dijaga. Karena kita urung derajatnya Nabi kok urung derajatnya Nabi boro-boro Nabi. Wong alim atau wong soleh be urung derajatnya si awam kok dikasih sakit diam saja, belum waktunya.
nanti sakit ini akan setan tiupin, semakin parah, semakin parah, semakin sarah, supaya semakin parah. Kurang sebute, engko nek wis kurang sebute malah nyungkrah-nyungkrah Gusti Allah. Nek wis nyungkrah-nyungkrah Gusti Allah, wis bener-bener wis Gusti Allah disungkrah-sungkrah, akhirnya melu setan. Nah itu sampai tujuannya setan. Nek kita belum derajat sing dinai sakit diam, dinai sempit diam. Usaha, dunia itu luas. Kita punya hak yang sama. Semua manusia punya hak yang sama seluas bumi dan langit ini. Semua. Jadi sama, mintalah kepada Allah. Yang sempit Allah minta luaskan kepada Allah. Yang sulit minta mudahkan. Karena kita punya hak yang sama. Yang sakit juga minta sembuhkan. Nanti ada sebelum imannya para nabi dari imam umum nanti imam khusus. Imannya orang yang khusus. Nanti orang yang khusus nabi nanti ada imannya khawasil khawas. Orang yang khusus banget. Yaitu yang kita ngomong. Kalau kita paling la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau mereka sudah la ilaha illa ana. Jadi ngomong ora sadar Gusti Allah ada di darahnya, di nadinya. Ya ora salat, ora Jumatan. Nah, ini dibilang misalkan orang gila kok diwali-wali ke. Di mana wali enggak salat? Ya wong orang enggak sadar itu udah udur salat dan dia ketidaksadarannya itu karena nikmatnya dia berkomunikasi karo Gusti Allah. Setiap darahnya sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini ke orang-orang khusus. Mbok dikapakno dia enggak mau kok. Iki sekarepe dewek dinai kemewahan dia enggak mau. Mobil Fortuner coret-coret, rumah ya enggak rupa rumah. Karena memang dia enggak merasa. Nah, ini orang khusus ketika dikasih sakit dia enggak minta sembuh. Karena sudah rindu banget karo Gusti Allah. Asing mesti kaya awake dhewek mah adalah imannya orang umum yang dimana ketika kita dikasih sakit mintalah sembuh kepada Allah. Ketika dikasih sulit mintalah mudah, ketika dikasih sempit mintalah luas. Monggo sareng-sareng baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 121 kali. Doa ini kita kirimkan kepada saudara-saudara kita yang sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan. Dengan kesembuhannya yang khusus yang tidak meninggalkan rasa sakit. Ala hadihin ya al-fatihah. La radina bil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam karam lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Suwaila rati jamilam bil mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin susan la rati nabilah Khadir alaihi salam nabilah Musa alaihi salam nabilah Isa alaihi salam nabilah Sulaiman bin Daud alaihi salatu wassalam susan la rati nabilah Yusuf bin Yaqub alaihi salatu wassalam susan la rati nabilah Ibrahim alaihi salatu wassalam susan la rati nabilah Ilyas alaihi salatu wassalam alaihi salatu wassalam syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya karena betul yang nasional itu suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim Suwaila rati sultanul auliya Siti Syamsul Qadir al-Jalani kata sallallahu alaihi wasallam wa aimatil arba'ati radhiyallahu anhu ila ra'i jamala ulama wa syuhada salihin wal mu'minin wal mu'minat wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibi amina ila shimali fi barriya bahriya khususan la rati abaina ummatina wa azdatina jatatina syai'na syai'na khususan la rati awliyal kiramati ngate wala wa syarhamatul ratana sunan ampel khairatan said sunan kali jogati lang khususan la rati syarif ayatullah sunan gunung jati Cirebon wa ila rati saibihadil qaryah wa qaryati jamaatina hadihi Allah. Sunlaruhi Sunlaruhi tatuk Sri Panglima Muhammad Umar Albert Ramajo Jati Tatin Tismi binti Ibrahim ila rati Syah Abdul Manab Syah Mutayang Dalian
wa usulihim wa furungi majasum yatim qadasallahu asrarahum wa nawara darihahum mayuli tarjati mata alaina barakatim tarlana kasarmatim syulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah sultanul auliya syati Abdul Usman la rati jami masyayikhina wa masyayikhihim wa zuzan la rati syainal mukarram semaya khudari radhiyallahu anhu wa zuzan rati syainal karam syekh Abdurrahman hudari radhiyallahu anhu wa zuzan la rati syainal karam syekh Ahmad Muhammad radhiyallahu anhu wa zuzan rati syainal karam syekh Muhammad Nawawi radhiyallahu anhu wa zuzan rati syainal karam syekh Asma'i Aziz radhiyallahu anhu wa zuzan la rati syainal karam semaya Jasid yang Aisyah radhiyallahu anha wa zuzan rati syainal karam semaya Ahmad Mubashir radhiyallahu anhu wa zuzan rati syainal karam syekh Arir Muhammad radhiyallahu anhu ila rati syah biasan asyadil asyal ngarib basan nusim bagi yasin wa usulihim wa furungi majan wa yatim kata sallahu asrarahum wa nawara dari haum yulitar satu ta'alaina barakati mantar lanak sarmatim syulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Suhaila jami masyayikhina wa masyayikhihim wa zalal syanal karam syanal mukarramah zan la rati Allah dzanubah masyaallah Allah dzanubah masyaallah. Lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah rati jami bani adam wa banati hawa ajma'in. Waliman wasana wastawasana waliman lawakun alaina waliman ahabba ilaina uzuzan la rati jama'atina hatihi Allah uzuzan la rati jami mardana uzuzan rati jasmani sanita binti sarita uzuzan rati jasmani mau itu asana binti fuada uzuzan rati jasmani rumsya binti makitah uzuzan rati jasmani sumyati binti wenti uzuzan rati jasmani hasana binti fuada uzuzan rati jasmani Bariyah Susamati Rubin Bariyah Susamati Mahroni bin Wasti Susamati Jaswan Ismatul Maula binti Musriyah Nuraini binti Rindah Susamati Jaswan Ahmad Wazali Asyafi binti Setiawati Susamati Jaswan Surya binti Tarkinah Susamati Jaswan Ahmad Syibburita bin Setiawati Jaswan Ahmad Ainul Guri bin Setiawati Jaswan Isuddin bin Habsah Alia Mubarakah binti Ummu Kulsum Susanwati Jaswan Sabtati binti Sutiah Susanwati Jaswan Admini binti Salmini Susanwati Jaswan Arjana bin Admini Susanwati Jaswan Uslani bin Sumi Susanwati Jaswan Titin Maulidin bin Ingkuskusnya Susanwati Jaswan Ahmad Khalil bin Musanna Susanwati Jaswan Tulwaid bin Jabari Sumatatu Namen Titis Susanwati Stinurul Aqilah binti Abdullah itu Susanwati Jaswan Sunan la rati jasmani arania nur laila binti Sri Fadilah Allah maghfir lahum marhamhum ma'afihim ma'afunganhum warzuqhum ya Allah al-fasihatin wal-faqwatin al-farahmatin al-maghfiratin wal-mahabbatin syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah malikul salam ala jasal jamna taqallu Allah berasal Allah masuk al-habib ar-rafi masyaallah surah al-lanti wal hamid al-halim syukur al-karim rabbul al-mujallid ma tatama al-qaylatin al-walilam muslimun wala jatul masjid al-wahid al-zawad al-qadir al-qadir al-akhir al-walilam tapi Allah dalam yalid walam yulad walam yakul lahu walad laisa kamitslihi syai'un idza waqa'atil waqa'atu laysa li waqa'atiha kadhiba wa tatarab antu tarzadu raja wa sadil bala wa sawaqana jama wa sakantu rasa Pasabul maimanati masabul maimanati masabul nasabul ulai kal qarabuna wi jannati nang salatu benala walim wa qalil benala irin ala subhanahu wa ta'ala takana wa balina tu tanula tunang wa bi abari kan jaja makan ala sunat atmai setelah tu tamai masuk Wajalun nabu karam Awarat menar lati turun ang tuwang satu masyarakat amna masyarakat atau asal besar ulang lepas kono alam alamin awal la ya masuk dalam tentang biata lagi atas magun naris kau kemana mendapat alam mulai itu alam untuk Rama hingga enam orang wajar Inna hadza lahu haqqul yang aliyu yang adim yang halim yang lima tarim ngasuhan marburum suhan sutan suhan ngasuhan wajiban adu al kalimat wal irat adalah tarati min asyukufi wa dununi wal awhami satiratil qulbi an mutala'atil ghuyub wa sulusi salam satida wa idza qulul munafiquna wal ladina fi qulubihim marad wa wa'adana Allah wa rasuluhu ila ghurwa sallallahu alaihi wasallam Nabi Musa alaihissalam syaitan mana rale syaitan rale syaitan Islam syaitan ulama Ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin aflana fa innaka khairul fasirin fa innaka ansurna fa innaka wa adina wa najina min al-zalim nabla nari anta wa tanjamai wa biati bitina wa tunana wa lana syaibat sabarun al-fatah sallallahu alaihi Wa ana tilujul lilajil qayyum qad wa min al-manatun Allahumma wa rahim wal Qur'an
Allahumma bisatwati jabaratika sikap sirna satina sirka biratika inda qurmatika memang anta jala ya Allah kita mengatakan amana syawal syawal syaitan wasrana Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ta'ala azizul kabirul basirul qadir wa ana abdul talilul dhaiful faqirul akhirul adil haula wala quwata illa bi haulika wa quwwatika. Allahumma yassir lil khaira wallahu yassir lil khaira ya Allah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tamla wa zainallahi nuran wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa sururan ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalatu wassalamu alayka ya Syamsul Qadir al-Jailani mahbubullah. Anta sahibul ijazata Muhammad ijazatullah. Anta sahibul karamata Muhammad karamatullah. Anta sahibul syafa'ata Muhammad syafaatullah. Ya Syamsul Qadir al-Jailani ya Ghishna ishfi jami'a mardana. Saringan bizatillah, saringan bizatillah, saringan bizatillah. Allahumma gfir lana dzunubana wa khatayana kullaha, Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sabbit imanana wa islamana wa tauhidana ma'rifatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma awsil wa taqabbal misla sahabi ma qarana wa maslaina wa mastaghfarna wa ta'anna wa rati sayyidina lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rati jamil anbiyal mursalin wal awliya wal ulama wa syuhada salihin wal mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimatu susanati jamaatina hadi ya Allah. Auzan la rati jami mardana Allah maghfir lahum warhamhum ma'afi ma'funhum warzuqhum ya Allah al-fasihatin al-faqwatin al-farahmatin al-maghfiratin al-mahabbatin ya Allah. Allahumma shfihum ya Allah. Allahumma shfi jami mardana ya Allah bi shifai gadawihim bidalika shifaan ngajilan la yuqadiru bi saqaman. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa muntafa'an bi hamalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an ilal khairi qaribna syarif ba'idna. Allahumma jalna wa awladana wa ahlana wa jama'atana hati Allah min ahlil ilmi nafi wa ahlil khair wa awin alaina bisyakaratil maut wa najatan minan nari wal afwan tal sabrabana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah telah selesai. Semoga Allah terima dan Allah catat amalan kita menjadi amalan solihan makbulan. Yang keberkahannya mengalir pada kita sampai duriah kita. Khusus untuk yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan. Dengan kesembuhannya yang khusus yang tidak meninggalkan rasa sakit. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.